Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update berita-berita terbaru di market kripto, berikut juga dengan analisa teknikal. Jadi di video kali ini ada beberapa berita positif, ada juga berita negatif. Di video kali ini kita akan bahas semuanya, termasuk analisa teknikal. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Untuk hari ini memang pengumuman CPI sudah keluar atau Consumer Price Index atau inflasi ya, yang sempat kita bahas di video yang lalu nih. Kenapa market crypto turun? Di video kali ini kita bahas. Kalau teman-teman belum nonton mungkin bisa cek juga. Kita update dulu sebelum kita bahas hasilnya. The global crypto market cap turun sekitar 0,6%, jadi memang sedikit mengalami penurunan. Tapi kalau teman-teman lihat nanti hasilnya, mungkin ini sebenarnya cukup good news ya untuk sekarang. Kita lihat Bitcoin turun sekitar 2%, Ethereum turun 0,2%, jadi beberapa masih sideways. Dan bahkan beberapa altcoin kalau teman-teman perhatikan sempat ada pumping sedikit sih, kalau kita lihat ya selama 24 jam terakhir. Nah ini teman-teman bisa lihat Shiba Inu naik 15%, Near Protocol masih kuat-kuatnya dia ya, naik lagi 7%, ApeCoin, Monero, Matic, Compound. Ini beberapa ada berita nih, Shiba Inu, Matic, Compound, dan Solana lagi ada berita. Nanti kita akan bahas beritanya apa, kenapa mereka semua lagi naik juga. Oke, kira-kira itu. Coba kita cek yang mengalami penurunan. Ada juga ya Zilliqa, GMT, Convex, Mina, dan lain-lainnya. Fear and Greed bagaimana? Nah, kita lihat karena market juga turun, Bitcoin juga sempat turun, kita kembali lagi ke level extreme fear bahkan di level 20. Karena memang dari secara berita makronya, saya ingatkan lagi, memang kurang terlalu baik juga ya. Kita lihat untuk hasilnya bagaimana. Hasil dari inflasi sendiri, inflation continued to worsen in March. Jadi inflasi tambah tinggi, artinya secara ekonomi in general makin tidak bagus lah. Dimana untuk level inflasi ya, price were 8.5% higher. Jadi sekarang ini 8,5% lebih tinggi. Secara ekspektasi di video yang lalu kita sempat bahas ekspektasinya adalah sekitar 8,4%. Jadi ini hanya sedikit lebih tinggi, sekitar 0,1% ya. Tapi tetap saja artinya ini memang ini inflasi lagi tinggi-tingginya selama 40 tahun terakhir. Oke, dan hal yang kita bisa lihat dari dampak inflasi ini, CPI yang tinggi 8,5%, dampaknya apa? Dampaknya kita lihat di sini, the Federal Reserve prepares to raise rates quickly as high inflation lingers. Jadi mungkin the Fed ini akan mempercepat atau yang mempertinggi lah kenaikan suku bunga di Amerika sendiri, gitu. Dan ini akan ada dampak selanjutnya setelah kenaikan suku bunga. Cutting balance sheet dan lain-lain itu akan merembet lah dampaknya bisa dibilang ya. Karena kenapa? Karena inflasi ini bukan suatu hal yang kecil, ini juga cukup besar gitu ya. Dan ini kalau kita perhatikan, mungkin kita lihat dari sini, ini adalah target rate probabilities untuk May Federal Reserve Meeting atau FOMC di bulan Mei ya. Di selama beberapa bulan terakhir kalau teman-teman perhatikan FOMC ya, ini Federal Reserve ini biasanya melakukan meeting. Kita lihat next meetingnya Januari, Maret, next meetingnya adalah Mei ya. Mei 3 sampai 4. Jadi ini akan menjadi tanggal yang penting juga karena biasanya volatilitas di tanggal-tanggal ini akan cukup tinggi. Ya, dan rumornya karena inflasi sekarang ini tinggi gitu ya, inflasi tadi kita lihat 8,5%, Federal Reserve ini akan menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi. Yang sebelumnya di bulan Maret mereka sudah mengumumkan kenaikan suku bunganya itu sekitar 0,25% gitu ya, 0,25% atau 25 basis points. Dan untuk sekarang kalau teman-teman perhatikan target rate probabilities untuk FOMC di bulan Mei ya, teman-teman bisa lihat di sini sekitar 50 sampai 75, ini hanya sekitar 12,3%. Jadi bisa dibilang sekarang ini orang-orang atau mungkin ini Federal Reserve-nya sendiri lebih banyak yang voting mungkin kita akan ada kenaikan tinggi di rate sendiri. Mungkin bisa 75 sampai 100. Bahkan 75 sampai 100 menurut saya ini juga sangat-sangat tinggi sebenarnya ya. Jadi ini yang kita bisa perhatikan di dampak ini. Dan dampaknya apa? Terhadap market kripto dan market saham sebenarnya tidak terlalu positif juga dampak seperti ini ya, kalau dari kenaikan suku bunga. Tapi nanti kita lihat secara price actionnya juga. Tapi ini teman-teman harus perhatikan hal ini gitu ya. Kira-kira itu dampak negatif dari inflasi yang tinggi. Lalu sekarang kita bahas dampak positifnya. Kenapa walaupun misalnya kita lihat CPI-nya ini 8,5% lebih tinggi ya, di luar ekspektasi, tapi kenapa market crypto ada sedikit kenaikan? Sebenarnya di altcoins kenaikannya ya, itu dikarenakan Robinhood
Kalau teman-teman kenal Robinhood, ini perusahaan aplikasi finansial yang cukup top di Amerika gitu ya. Ini dia drop new crypto atau dia available, dia listing beberapa kripto lah yang baru seperti Shiba gitu ya. Shiba, Solana, ada 4 sebenarnya. Shiba, Solana, Matic. Satu lagi adalah Compound. Makanya kalau teman-teman perhatikan, keempat kripto tersebut ini mengalami kenaikan. Shiba, Polygon, Matic ya, Compound, sama Solana gitu ya. Tapi yang mayoritas paling banyak atau pam yang paling besar itu adalah Shiba Inu. Kenapa? Karena memang kalau teman-teman perhatikan juga di video Shiba kita, banyak sekali hype yang dibangun lah untuk pada saat Robinhood ini listing Shiba Inu. Jadi benar-benar pada saat listing, hype-nya itu terbang benar-benar si Shiba gitu ya. Kita lihat di sini Shiba Inu, Solana tokens among 4 added to Robinhood gitu. Jadi ini ada beberapa keempat tokennya. Kira-kira itu. Ini juga ada Robinhood untuk membeli Shiba. Ini udah ada lah, udah available ya. Lalu kita ada berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini juga cukup menarik sebenarnya ya. Di mana BlackRock, teman-teman sudah tahu BlackRock adalah perusahaan investasi terbesar di dunia yang mempunyai aset under management yang besar ya. Dimana sekarang BlackRock ini memang sudah ada rumor dia akan lebih masuk ke dalam kripto gitu ya, ke dalam market kripto, dan ini sudah sebagai buktinya gitu ya. Walaupun belum ke dalam altcoins ataupun belum Bitcoin, dia masuk untuk Circle atau USDC lah. Kalau kita baca dulu beritanya, BlackRock joins stablecoin issuer Circle $400 million funding round. Jadi dia akan ada kasih dana sekitar $400 juta ya. BlackRock will now also be exploring capital market application for the USDC stablecoin. Jadi Circle ini adalah issuer dari USDC. USDC kan adalah stablecoin gitu ya. Jadi teman-teman jangan berharap dengan ada berita ini beli USDC anggap harganya akan naik ya. Nggak akan, karena memang USDC ini adalah stablecoin, harganya stabil gitu ya. Jadi walaupun ini good news, tapi tidak akan ada dampak terhadap harga USDC sendiri. Di sini dia bilang dia announce a $400 million funding round and a new partnership with the American investment firm BlackRock gitu, $400 juta. Sebenarnya cukup besar, dan ini mungkin membuat USDC ini semakin valid lagi. Mungkin salah satu stablecoin yang top lah. Memang sudah top, dia sudah ranking 5 sendiri. Dan ini akan menimbulkan kepercayaan lebih lagi ya, karena BlackRock sudah masuk juga sebagai salah satu investmentnya dia lah istilahnya ya. Jadi itu cukup good newsnya juga. Dan sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal. Tapi kembali lagi, saya disclaimer on, and teman-teman do your own research juga ya. Ya karena keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita perhatikan untuk sekarang bagaimana. Ini Bitcoin, kalau teman-teman perhatikan, dia memang break dari trendline yang warna putih ini ya. Seperti kita bilang, ini kuat dan harus bertahan, dan ternyata Bitcoin ini break. Tapi ini teman-teman mungkin kalau sudah nonton video yang terakhir kita sudah sempat bahas, dan memang ada ekspektasi di mana ini akan sedikit drop dengan adanya macro events atau berita-berita makro yang tidak terlalu baik ya. Dan untuk sekarang sebenarnya dia mengalami candle hijau, tapi ini belum menjadi konfirmasi. Jadi belum bisa dibilang oke, ini Bitcoin akan naik lagi. Belum bisa dibilang seperti itu ya. Masih bisa dibilang sekarang kita masih mengalami downtrend untuk sekarang. Dan bahkan kalau kita zoom, kita mungkin ke time frame 4 jam ya. Nah, bisa dibilang ini kita sempat persis turun ya. Turun persis, kalau teman-teman kita lihat zoom out dulu ya. Persis turun, ini ke dalam level Fibonacci 0,236. Jadi bisa dibilang ini mendapatkan support yang kuat yang sempat kita buat juga ke level sekitar berapa nih? Sekitar level 39.200 gitu ya. Lalu dia sempat mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, sekitar 2,8%. Nah, lalu sekarang ini dia mengalami rejection lagi. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara ini, memang persis juga di dalam garis trendline yang sebelumnya juga di sini. Jadi bisa dibilang sekarang ini kita justru dalam posisi rejection. Jadi apakah sekarang adalah waktu yang bagus untuk beli? Sebenarnya untuk sekarang mungkin lebih baik wait and see dulu untuk sekarang ya, karena pas kita di dalam rejection phase pada saat video ini dibuat. Tapi mungkin kalau misalnya Bitcoin kembali mengalami penurunan sedikit gitu ya, kalau teman-teman mau cicil, jangan terlalu agresif gitu ya. Untuk mungkin short term masih cukup menarik juga. Untuk long term bagaimana? Tergantung kurun waktu. Teman-teman lihat selama 5 tahun atau beberapa bulan ke depan gitu ya. Kalau untuk investasi beberapa tahun ke depan, menurut saya sangat menarik juga. Jadi itu untuk Bitcoin sendiri belum ada yang terlalu signifikan ya untuk pergerakannya sendiri. Mungkin lebih baik kalau untuk sekarang mungkin yang kita harapkan adalah Bitcoin ini bisa kembali lagi regain gitu ya, kembali lagi naik, mungkin bisa closing di atas
trendline yang warna putih ini, atau bahkan kalau misal closing di atas 40.000 ini menjadi cukup bagus juga lah untuk Bitcoin sendiri. Karena kita membutuhkan Bitcoin ini untuk tidak turun dari supportnya. Ini memang pas persis dia di dalam supportnya ya. Kalau Bitcoin kembali turun lagi, ya mungkin bisa sampai ke level sini, ke level 37.000, 36.000. Bukan sesuatu yang mustahil juga. Sempat kita tes 2 kali kan di sini, gitu. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan baik-baik untuk Bitcoinnya ya. Kalau misalnya ternyata kita turun di bawah sini, ya ini kita sudah 2 kali sempat tes. Kalau kita turun di bawah sini, nah ini udah gawat artinya kalau misalnya kita turun di bawah sini, karena ini sudah kita sempat alami 2 kali, berarti ini udah breakdown dari yang sebelumnya juga gitu. Jadi ini untuk Bitcoin. Lalu kita next mungkin bahas sedikit tentang SHIB ya, karena mungkin teman-teman banyak yang bahas tentang SHIB, penasaran. Akhirnya memang dia pump, tapi sebenarnya untuk sekarang dia belum bisa dibilang dia reversal trendnya juga. Kita bisa lihat sebelumnya dia ada trend besarnya ya, ini dari Oktober sempat breakout di bulan Februari. Lalu tapi breakoutnya tidak terlalu signifikan juga, jadi dia breakout, tapi dia membentuk downtrend kembali di sini. Tapi bisa dibilang nih lebih ke arah sideways gitu ya, tidak terlalu bergerak. Dan sekarang ini ada pump yang paling besar sih selama 2 bulan terakhir untuk Shiba sendiri. Bahkan kalau teman-teman cek dari bottomnya dia di sini sampai tinggi naik sini sekitar 35% dia pumping. Tapi kembali lagi, kalau udah seperti ini ya, dengan keadaan market crypto yang masih tidak menentu, kalau teman-teman mau beli Shiba ini cukup beresiko ya. Kalau saran saya lebih baik buy on support daripada buy on breakout gitu. Untuk time frame 4, mungkin kita time frame 1 jam kali ya. Untuk time frame 1 jam, nah ini baru 1 jam ini dia breakout, lalu sekarang dia kembali mengalami merah ya. Mungkin bisa aja dia sebenarnya hanya naik, retest terus naik lagi, itu masih bisa terjadi juga sebenarnya ya. Tapi cukup berisiko untuk kalau teman-teman mau trading seperti ini, karena masih banyak yang terkoreksi juga. Jadi kira-kira itu untuk Shiba. Untuk target berapa? Untuk target sebenarnya kalau saya lihat ya, resisten kuat untuk Shiba sebenarnya di level sini 0,03332 gitu. Ini di level sini yang sebelumnya menjadi supportnya dia di sini dan resistennya. Jadi kalau expect ada rejection ya mungkin kalau setelah misalnya kita bisa breakout, targetnya mungkin di level sini kalau teman-teman perhatikan. Gitu ya. Untuk beli saya belum sarankan, mungkin kalau mau beli buy on support, supportnya itu yang kuat untuk sekarang ya di level sini 0,022 2009 gitu ya. Tapi untuk sekarang mungkin kalau dia turun lagi kembali sini kemungkinannya cukup kecil ya dalam waktu dekat, karena ini turun sekitar 24%, apalagi dengan berita besar seperti ini gitu. Itu yang kita bisa lihat untuk Shiba sendiri. Yang terakhir mungkin kita bahas Solana juga, karena Solana lagi naik di listing juga gitu ya. Dan memang ini salah satu kripto yang cukup berpotensi juga di bulan April menurut saya ya. Dan untuk sekarang memang dia sempat naik ke atas, lalu sekarang lagi mengalami koreksi, tapi koreksinya sendiri sebenarnya masih cukup normal ya. Walaupun ini memang dia breakdown support yang sempat kita bahas di sekitar 112 115, tapi ini dia sempat ada tertahan juga di level support yang ini 9798. Ini juga bisa dibilang support kuatnya juga sih kalau teman-teman perhatikan ya. Mungkin lebih jelasnya kita kalau pakai Fibonacci, kita lihat dari bottomnya sini ke topnya ya, kita untuk mencari support misalnya di sini. Nah teman-teman bisa lihat sebelumnya kita sempat bahas bikin level support di sekitar sini. Ini di sekitar level 112 115. Ini persis di level Fibonacci sekitar 0,382 gitu ya. Nah untuk sekarang support dia yang di golden ratio ya, atau 0,618, kalau teman-teman perhatikan 0,618 itu ada di level $98, dan memang ini menjadi support kuatnya dia sih untuk sekarang. Jadi untuk Solana ini masih cukup bagus. Mungkin kalau ternyata dia ada koreksi sedikit, kalau teman-teman mau beli juga cukup menarik juga di level sekitar 9798 lah. Jadi itu untuk Solana. Dan ya secara target mungkin masih ada possible untuk Solana ini kembali naik lagi untuk di bulan April. Kalau misalnya Bitcoinnya mengalami penguatan gitu ya. Kalau Bitcoinnya mengalami pelemahan sedikit susah juga untuk Solana mengalami kekuatan gitu ya. Jadi itu untuk analisa kita untuk Bitcoin, untuk Shiba, dan juga untuk Solana. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.